Pada hari ini tematiknya tidak lain adalah tentang sistem dan pertolongan korban banyak. Ya, mungkin sudah tidak asing suku kata triase atau trace. Ya. Ini tidak lain harapan dari pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah adik-adik mampu memahami tentang trias. Ya. Kemudian adik-adik pun memahami atau dapat menjelaskan ya apa itu tentang triase ya, serta mampu mengaplikasikannya ya, berkaitan dengan triase ini di lingkungan sekitar maupun di tempat kerja nantinya ya. Triase ini sebenarnya adalah konsep teoritis yang menurut Ibu secara praktisnya ini bisa diimplementasikan berbagai macam hal menurut Ibu ya. Ini sebuah komitmen juga ya dalam beberapa hal sebagai ranah ke arah yang positif sebenarnya ya. Latar belakang daripada trias ini tidak lain adalah di mana suatu ketika ya banyaknya problem atau suatu kejadian wabah ataupun kejadian-kejadian luar biasa ataupun bencana ataupun membludaknya kecelakaan ya di suatu tempat yang dimana kondisi semua korbannya itu kritis ataupun kondisi korbannya banyak dimana seorang penolongnya ini minim ya, itu salah satu latar belakang daripada trias ya. Dimana trias ini dikembangkan pada abad 18 oleh Baron Dominic ya, di mana kepala ahli bedah ini mengistilahkan ya trias ini berasal kurang dan lebih adalah dikutip dari bahasa Perancis pada abad 18 tersebut ya, di mana suku katanya adalah trier ya, yang artinya adalah memisahkan atau memilah atau menggeser atau memilih ya, memilih ya. Dari sekian kondisi dalam hal ini adalah kondisi yang memang kondisi kalau gue bilang kondisi yang berbahaya ataupun kondisi yang memang kritis ya. Adapun hubungannya dengan kegawat daruratan dalam hal ini ya, kekhususan dalam bidang medis atau di mana suatu keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera ya, guna penyelamatan nyawa maupun pencegahan kecacatan yang lebih lanjut ya. Oke, hal tersebutlah yang memang menjadi sebab akibat daripada keilmuan trias ini muncul ya, dan memang sangat bermanfaat ya manakala mendapati hal-hal yang tidak diinginkan ya, atau dalam hal ini adalah banyak sekali korbannya sedangkan para penolongnya ini cukup minim ya. Oke. Berkaitan dengan trias tersebut ya atau trier ya, di mana ada kaitannya juga dengan ICS sama dengan teori yang minggu kemarin disampaikan ya, ada emergency. Jadi trias ini adalah suatu kondisi teoritis atau keilmuan ya untuk memilah, memilih, memisahkan ya sekian banyaknya korban, sekiranya mana yang diprioritaskan itu kiranya. Berarti kan ada kondisi di mana memang kritis, emergency ya, atau memang sedang ya, tidak segera dilakukan pertolongan ataupun pemindahan ya, atau bantuan lainnya. Berkaitan dengan ACS ini ada di mana suatu sistem yang fleksibel untuk mengelola sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. Berarti ada kaitannya dengan emergency. Ada kaitannya juga di mana ada sistem koordinasi organisasi ya. Serta ada prosedur-prosedur untuk membantu pengendalian ya, arah daripada trias ini. Untuk komponen ICS sendiri diulang kembali ya, ada suatu di mana komponennya terdiri dari komando ya, organisasi ya, di mana ada tim-tim regunya ya, ada pengendali, ada regu operasi ya, logistik, perencanaan dan keuangan ya tentunya. Nah, kaitan juga dengan layanan darurat pra rumah sakit ya. Ada kelompok di mana ada kelompok pencarian ya, kelompok tim penyelamatan dan pertolongan pertama. Ketika ada layanan darurat pra rumah sakit
sebelum ada pemberian tindakan di lokasi rumah sakit. Nah, kelompok-kelompok ini membantu ya dalam kondisi di mana suatu keadaannya memang banyak korban ya. Contoh misalkan dalam kondisi maaf ya, misalkan pada kondisi bencana alam, kebanjiran dan sebagainya ya. Nah, di sini ada tim-tim yang mencari ya, pencari korban-korbannya, barangkali ada yang tertimpa reruntuhan bangunan dan sebagainya, bisa saja ada terjadi kan. Kemudian ada tim penyelamatan ya, mengevakuasi dan tim pertolongan atau memberikan pengobatan kepada korban-korban yang mengalami bencana. Dan ini semua dilakukan sebelum atau bahasanya bukan pada ranah area rumah sakit, tapi mungkin saja bisa dilakukan pada ranah lokasi kejadian. Ya. Jadi trias ini saling berkaitan ya, dengan yang namanya emergency, ya, sistem pengorganisasian, ya, di mana layanan darurat pra-rumah sakit. Nah, ini saling berhubungan. Ya. Dan trias ini sangat bermanfaat tentunya di mana kondisi kekurangan SDM sebagai bahasanya sebagai petugas lah ya, dibanding dengan korban-korbannya. Komponen ICA sendiri terbagi menjadi 3 yang disampaikan Ibu mulai kembali ya seperti minggu kemarin. Ada hardware, ada software dan firmware. Di mana hardware ini adalah perangkat-perangkat atau sarana-prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan daripada emergency atau keadaan darurat misalnya. Kemudian untuk software ini ada berkaitan dengan programnya, yang bisa saja program penyelamatan, ya, sistemnya, dan administrasi proseduralnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah brainware-nya, humanware-nya, atau sumber daya manusia sebagai pelaku atau petugasnya. Ya. Jadi ketiga komponen ini saling berkaitan. Ya. Kalau tidak ada salah satunya, mungkin bisa saja tidak terjadi. Ya. Tapi apa hubungannya dengan trias kebalik? Ya. Ini salah satu komponen yang saling cukup berkaitan, ya, bersinggungan. Oke. Lintas terkait tentang trias ya, secara umum sistem tanggap darurat ini kan ada terbagi menjadi 2 ya, yang kemarin itu ada yang secara medis, ada yang secara umum. Kalau umumnya ini kan keadaan darurat ini macam-macam ya, ada keadaan darurat kejadian kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Kalau MRP misalkan ya, medical emergency ini tidak lain adalah berkaitan dengan medikalnya. Salah satu sektor-sektor yang berkaitannya adalah salah satunya ada pos pengendalian ya, atau penanggulangan, di mana ada insiden commander di sini ya, ada ekstrikasi, perawatan, transportasi, staging, pendukung dan trias. Nah, ini trias nanti yang kita akan bahas. Ini sekilas introduction ya, kalau Ibu sampaikan untuk di awal-awal ini sebelum ranah ke triasnya. Untuk pos pengendalian sudah tidak asing ya, dan penanggulangan. Ada beberapa kondisi misalkan kasus-kasus bencana ya, trias ini ada yang mendirikan posko-posko. Nah, itu salah satu, ada posko penyelamatan misalkan ya, ada pun posko pengungsian, tapi di area-area posko-posko tersebut ada titik posko pengendalian atau penanggulangan bencana, di mana tim kru atau petugas-petugas ataupun relawan-relawan ya yang memang berada di situ saling berkoordinasi ya terkait keadaan-keadaan darurat ini. Ya, misal pendistribusian bahan makan bantuan, sarana prasarana bantuan atau pertolongan, biasanya ada posko-posko yang memang di situ berada ya, atau ada posko pengendalian dan penanggulangan, macam-macam didirikannya posko ya. Biasanya di kondisi bencana alam ini didirikan ya, di mana keadaan darurat ataupun kritis ya sebutannya. Oke, berikutnya adalah ekstrikasi ya, di mana sektor-sektor terkait dengan keadaan darurat. Di sini ada ekstrikasi ya, adalah di mana proses mengeluarkan atau bahasanya adalah petugas penyelamatan ya, untuk mengevakuasi seseorang dari suatu kondisi yang memang kondisi darurat ya. Bisa saja
ada korban-korban yang tertimpa reruntuhan misalkan ya, ketika ada kondisi bencana alam misalkan. Nah, inilah petugas-petugas ekstrakasi inilah yang memang atau sektor ekstrakasi ini yang bertanggung jawab ya untuk mengevakuasi korban-korban tersebut. Salah satunya sektor ini meliputi upaya pertolongan secara teknis, penilaian dini, dan trias penderita untuk dikirim ke sektor perawatan atau transport ke pengobatan. Jadi dalam posisi tim ekstrakasi pun di sini ada konsep trias juga ya, karena memilih mana yang memang diprioritaskan untuk ditolong. Jadi tidak semuanya, walaupun diketahui di situ misalkan banyak korbannya ya, untuk mengevakuasi atau menyelamatkan atau mengeluarkan korban-korban yang dalam kondisi genting atau darurat. Ya. Di mana perawatan korban juga ya dinilai ya, untuk perawatan secara prioritasnya ya kiranya terlebih dahulu yang diberikan pengobatan yang mana, apakah yang memang sangat urgent sekali atau memang tidak, misalkan ya tidak sesegera mungkin diberikan layanan perawatan misalkan ya. Berikutnya, di mana semua perawatan lainnya berada di sektor perawatan. Artinya, ketika pengobatan ya, ataupun rehabilitatif, fase rehabilitatif itu ada di ranahnya sektor perawatan. Berikutnya, di mana ada sektor perawatan darurat. Nah, ini di mana perawatan darurat atau bahasanya pengobatan ya pada korban, yaitu pertolongan pertama yang diberikan kepada korban ya, di mana ada suatu penyakit mendadak ataupun penanganan yang sesegera mungkin dilakukan ya, sebelum dilayangkan atau dirujuk misalkan atau diberikan pengobatan di rumah sakit. Nah, perawatan darurat ini dilakukan di kondisi di mana lingkungan yang memang saat itu terjadi bencana. Biasanya ada tim-tim sektoral perawatan darurat dan biasanya pun ada posko-posko kesehatan yang didirikan di beberapa titik posko warga yang memang mengalami insiden bencana tersebut ya. Nah, sektor ini meliputi penilaian secara menyeluruh, para korban juga dipilih ya berdasarkan prioritas pertolongan. Artinya ketika pada tim atau sektor perawatan darurat pun ada keilmuan trias ya. Jadi mana yang terlebih dahulu dilakukan pertolongan untuk pengobatan dalam hal ini ya. Jadi bukan hanya tim ekstrakasi ya, bukan hanya tim perawatan ya, ada juga beberapa hal lainnya. Kemudian ada sektor transportasi. Nah, ini proses mengevakuasi korban ya, mengangkut pasien ke rumah sakit atau ke pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan hanya rumah sakit saja, bisa saja ke klinik dan sebagainya yang memang pasien case terdekat ya, bisa dilakukan evakuasi tersebut. Jenis transportasi itu tentunya ada darat, laut, dan udara ya, sudah tidak asing ya. Jadi tidak harus ya transportasi ini harus mobil ambulans misalkan ya. Kalau memang sangat emergensi sekali ya, kondisi lingkungan tersebut ditemui korban misalkan sudah urgent sekali butuh dievakuasi misalkan ya, dilayangkan ke rumah sakit atau klinik terdekat, sekira-kiranya kalau memang tidak ada perawatan darurat di lokasi tersebut ya, itu sesegera mungkin ya. Boleh pakai mobil, boleh pakai mobil bukan ambulans misalnya, ataupun memang kendaraan-kendaraan bergerak lainnya yang dapat difungsikan ya. Tidak harus sebenarnya. Sektor ini pun ya bersama-sama dengan pos komando mengatur pengiriman penderita ke rumah sakit. Nah, trias juga di sini terimplementasi ya, karena ada prioritinya. Misalkan korbannya banyak ya yang perlu sesegera mungkin dikirim ke rumah sakit. Namun sekiranya transportasinya ini tidak
begitu memadai misalkan ya. Itu boleh prioritaskan mana yang sangat-sangat urgent. Nah, ini konsep daripada triage pasti dilakukan ya. Kegiatannya cukup menyeluruh ya, karena harus memperhatikan fasilitas rumah sakit, daya tampung rumah sakit tersebut ya, ambulans juga ya, sarana prasarana transportasi lain yang tersedia ya. Biasanya kan rumah sakit itu misal ya, kalau kita mau hubungi rumah sakit segera ambulans, kadang-kala ambulansnya itu tersedia di rumah sakit tersebut hanya 1 atau 5 dan itu nggak banyak lah itu jumlahnya, dan itu misalkan sedang ibaratnya sama ya, mengirim atau mengevakuasi korban lainnya yang memang bukan korban bencana, bisa saja demikian. Nah, ini juga makanya dikatakan cukup kompleks ya. Oleh karenanya kalau bisa transportasinya itu bukan saja ambulans ya, transportasi lain yang dapat kendaraan-kendaraan bergerak lainnya dapat kita fungsikan. Oke. Nah, ini merupakan sektoral staging ya. Mungkin sudah tidak asing ya, staging area atau tempat berkumpul ya, di mana para relawan atau petugas yang telah memiliki tugas masing-masing ya dalam penanganan bencana atau dalam penanganan kondisi darurat ya. Nah, ini berkumpul di suatu titik kumpul ya. Biasanya ada posko-poskonya juga ya. Tapi sektor staging ini ya, salah satunya misalnya ada dokter dan relawan lainnya ya. Kalau dokter stay ya, dia dari kata suku kata stay, yaitu berada di tempat. Salah satunya adalah petugas seperti dokter jaga ya. Nah, dokter jaga itu otomatis berjaga di IGD rumah sakit atau klinik, itu ada dokternya, atau relawan-relawan yang memang stay di lingkungan lokasi kejadian bencana ya. Nah, ini orang-orang ini merupakan salah satu orang-orang berjiwa sosial juga ya, karena sektor ini sangat diperlukan pada kejadian yang skalanya besar. Koordinasi pergerakan kendaraan institusi yang melakukan pertolongan termasuk media diatur oleh sektor ini tentunya. Jadi pergerakan kondisi-kondisi kebutuhan-kebutuhan transportasi misalnya. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga yang melakukan tugasnya ya, memberikan pertolongan jiwa-jiwa sosial. Ini diatur pada sektor ini. Jadi ada koordinatornya juga. Sektor ini juga memasok sarana dan bantuan lainnya yang diperlukan ya. Kalau Ibu bilang staging ini bukan pendukung ya, tapi memang orang-orang yang sudah memiliki tugas dan siap membantu ya ketika ada kejadian bencana ataupun lainnya yang dalam hal ini skalanya besar ya, kondisi darurat yang skalanya besar. Oke. Sedangkan untuk sektor pendukung ini macam-macam ya. Pendukung ini bukan satu sektoral saja ya, bisa saja bukan hanya rumah sakit ya, tapi selain itu ya. Misal contoh ada kalau Ibu bilang misal ada tempat kita punya tempat makan gitu ya, dia memberikan bantuan-bantuan berupa makanan dan sebagainya. Ini salah satu bentuk daripada sektor pendukung ya, atau sektoral lainnya, lintas lingkup daripada kepemerintahan yang tidak disebutkan di awal ya, artinya tidak termasuk sektor elektrikasi ya. Kalau elektrikasi bisa saja BNPB misalnya, lembaga kepemerintahan, badan bencana misalnya. Kalau ini di luar daripada hal-hal yang kita sebutkan ya. Sektor ini bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga, sarana dan bahan-bahan yang diperlukan sektor lain ya. Jadi pendukung ya, supporting ya. Sektor ini mengkoordinasikan sarana dan prasarana medis serta mengatur tim bantuan medis yang datang, serta berkoordinasi dengan sektor staging dan transportation. Semua bantuan yang akan datang akan ditempatkan di sektor staging ya.
Jadi ada titik kumpul, atau kalau di tempat bencana biasanya ya staging, kemudian apa itu perawatan. Nah, biasanya satu posko ya, atau memang ada 2 posko ya. Jadi ada juga sebenarnya fleksibel ya, tapi di dalamnya ada orang-orang yang berkaitan tadi ya. Jadi karena meminimalisir lokasi, mungkin biar poskonya jangan terlalu banyak ya, atau memang keadaan darurat ya, jadi emergen, maka mendirikan posko emergency tersebut ya. Tapi biasanya boleh terpisah, boleh juga menyatu ya. Fleksibel saja karena kondisi bencana ini kan tidak terduga ya, tapi sudah terorganisir untuk tim-tim emergency ya, atau bahkan relawan-relawan pun mengikuti koordinasi dari orang-orang yang berwenang tersebut. Masuk ke dalam fase atau trias ya. Trias ini diartikan sebagai pemilihan korban sebelum ditangani berdasarkan tingkat kegawatannya ya, atau baik trauma maupun penyakit dengan pertimbangan sistem prioritas penanganan. Dikutip dari bahasa Prancis ya, di awal sudah disampaikan, diartikan sebagai memisah atau memilih ya, di mana proses untuk menentukan prioritas perawatan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Nah, di sini kita juga harus paham ya, untuk memilah-memilihnya bukan berdasar insidental saja yang memilah-memilih, tapi memang ada keilmuannya. Oke, tujuan daripada trias sendiri tidak lain adalah memberikan penanganan terbaik pada korban ya, dalam jumlah yang banyak ya, sekiranya menurunkan angka kematian atau kecacatan ya, ataupun risiko-risiko cedera yang bertambah ya. Berikutnya adalah untuk menentukan tingkat kegawatan pasien dan prioritas pelayanan berdasar tingkat kegawatan kondisi pasien tersebut ya. Dan terakhir di mana untuk mempercepat pemberian pertolongan terutama pada pasien yang dalam kondisi kritis atau emergency. Nah, itu tujuan daripada trias. Oke, mungkin kita sudah tahu ya, ketika terjadi bencana ya, membludaklah korban-korban di situ ya. Di sini ada sebagai tanda saja ya, ketika bencana terjadi ada merah, kuning, hijau, bahkan hitam. Sekiranya mana dulu yang kita tolong? Ya, nah ini dibutuhkan keilmuan trias. Ya. Yang hijau ini adalah orang-orang yang bisa orang-orang kategori selamat, bisa bergerak. Ya, artinya masih dalam kondisi yang sehat ya. Gitu. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah orang-orang yang selamat namun mengalami luka ringan. Sedangkan yang merah-merah ini adalah orang-orang yang kategorisnya adalah selamat juga ya, tapi mengalami luka berat. Nah, ibu tidak menampilkan yang hitam. Kalau yang hitam sudah baru pulang. Nah, mana dulu nih yang kita tolong misalkan ya, ketika ada kondisi bencana massal ya, korbannya banyak. Apa yang hijau atau yang kuning atau yang merah? Trias ini ketika mengklasifikasikan pun artinya ada penilaian di awal itu secara cepat hitungannya, kalaupun korbannya massal ya, itu secara cepat kurang lebihnya memeriksa pasien nggak begitu lama, misal 10 menit enggak ya, misal bisa 1 detik ya, 30 detik misal penilaiannya. Nah, itu secara cepat ya. Jadi ini kategorinya kuning ya, ini sedang, ini lukanya ringan, ini berat ya. Dikategorikan luka berat adalah tidak bisa bergerak sendiri misalkan ya, kemudian adanya perdarahan atau kambuhnya suatu penyakit yang diderita ya, maka yang perlu
utamakan untuk ditolong, misalnya kita sebagai petugas evakuasinya ya, atau etikasinya, misalnya penyelamatannya, atau sebagai petugas perawatan. Yang ditolong adalah yang orang-orang kategoris merah. Ya. Baru ketika sudah ditangani yang merah-merah ke kuning. Ya. Kalau hijau biasanya bisa bergerak sendiri, sehingga mungkin bisa dengan suatu arahan secara lisan saja. Mari ikuti dan sebagainya, biasanya bisa demikian ya, untuk yang hijau-hijau ini. Ya. Berarti trias ini diprioritaskan ya, menolong siapa dulu dari kasus ini, tidak lain adalah yang kritis atau emergensi. Ya, kategorinya adalah orang-orang yang luka berat. Kiranya demikian. Oke, berbicara trias tentunya berbicara prioritas ya, mana dulu yang diutamakan atau yang diselamatkan ya. Oke, prinsip trias yang pertama adalah menilai tanda vital dan kondisi umum korban ya. Nafas, nadi, ya, itu tanda-tanda vital ya. Secara cepat tentunya ya. Oh, ini masih bernafas ya. Kemudian masih ada nadi misalkan. Tapi mengalami luka berat, tidak bisa bergerak, itu juga dikategoriskan misalkan kategoris merah ya, itu dulu yang diprioritaskan ya. Kalau yang misalnya ringan bisa bergerak sendiri, mungkin nanti setelah si merah. Bukan berarti menyampingkan, bukan ya. Trias ini sangat membantu karena ada sistem priority ya. Kemudian menilai kebutuhan medis ya, dari setiap korban massal tersebut kan kebutuhannya beda-beda perawatannya ya, pertolongannya. Yang diutamakan adalah yang zona-zona merah tersebut, yaitu orang-orang yang kategoris merah, emergensi atau darurat sekali. Berikutnya menilai kemungkinan bertahan hidupnya. Biasanya dinilai ini lukanya berat atau ringan ya, dapat bertahan, menahan atau tidak ya. Kalaupun memang kondisi korbannya ini tidak memungkinkan untuk bertahan hidup ya, berarti kan memang kalau kita kategorikan adalah zonanya seperti zona hitam, bisa saja demikian ya. Berikutnya menilai bantuan yang memungkinkan ya, bantuan apa yang diperlukan ya. Selanjutnya memprioritaskan penanganan ya, secara definitifnya, secara harfiahnya ya. Mana dulu nih yang kita tolong ya, korban-korban ini ya. Dan ada tagging warna, ada labelingnya. Trias ini dilakukan tidak lebih dari 60 detik. Kalau Ibu sampaikan 30 detik itu lebih cepat nih ya. Dan setiap pertolongan harus dilakukan sesegera mungkin ya, untuk memberikan tagging ini melabelkan ya, kepada si korban-korbannya. Labelnya macam-macam, bisa pakai label matras ya, ataupun label pita ya, ataupun pakai card ya, kartu dan sebagainya, untuk labeling daripada korban-korban trias ini. Tujuannya apa? Untuk mempermudah tadi ya, mempermudah memberikan pertolongan. Yang mana dulu nih, misalkan ada labelingnya warna hijau, labelingnya warna merah, maka kita sebagai perawat darurat di tempat tersebut ya, misalkan itu tentunya akan menolong yang kode-kode merah dulu ya, tidak kode yang kuning, itu mempermudah. Nah, ini masuk ke ranah kategoris ya, di mana terbagi menjadi tidak lain ada 4 klasifikasi tagging atau labeling atau warna. Ada merah ya, di mana setiap korban dengan kondisi yang mengancam jiwanya dan dapat mematikan dalam waktu menit harus ditangani dengan segera ya. Nah, ini kodenya adalah warna merah. Ada juga kuning, delay ya, jadi bisa menunggu ya. Di mana setiap korbannya dengan kondisi cedera berat namun penanganannya dapat ditunda. Jadi bisa nanti dulu ya, merah dulu yang diberikan layanan pengobatan atau perawatan. Berikutnya ada kategori hijau ya. Korban dengan kondisi yang cukup ringan dan dapat berjalan sendiri ya. Nah, ini
mungkin saja mohon maaf bukan mengabaikan ya, jadi bisa menyampingkan dulu ya. Kemudian ada yang hitam ya, ini adalah salah satu korban kategoris di mana sudah meninggal dunia atau dalam kondisi yang sangat sulit ya. Jadi sudah sulit untuk dievakuasi misalnya. Kategorisnya adalah yang tagging berwarna hitam. Model trias ini ada 3 kurang dan lebih ya. Yang pertama ada single trias ya, dimana pasien datang satu persatu ya. Jadi satu-satu gitu ya si korban ini. Misal ada kasus keracunan makanan ya, di rumah sakit itu pasiennya datangnya satu-satu tapi tiba-tiba jadi banyak. Nah, ini single trias namanya ya. Nah, jika terjadi hal demikian ya, cukup kompleks juga ya. Ketika kasus ini terjadi ya, ada di mana fase-fase yang perlu segera mungkin dilakukan. Dan di sini diartikan sebagai di mana ya, untuk keadaan pasien satu persatu berdatangan seperti di instansi atau unit darurat harian ya, atau pada MCI di mana terjadi insiden massal atau suatu bencana ya, fase akut telah terlewati sekitar 5-10 hari. Jika beban jumlah pasien terlalu banyak, ini juga timbul muncul permasalahan yang cukup sangat rumit ya, dan sistem ini juga akan bisa kalau ibu bilang kacau beliau ya. Jadi triasnya nanti sistemnya juga kacau beliau, manakala tidak terkendali ya untuk kasus-kasus pasiennya datang satu-satu. For information juga, sistem trias ini sebenarnya terbagi menjadi 2 ya. Ada implementasinya. Ada trias di rumah sakit, ada trias bencana. Ya. Jadi kalau ibu sampaikan di sini sebenarnya mix ya, sama konsepnya ya, hanya beda tempat lokasi. Ya. Jadi kalau ibu bilang, kadang-kadang ibu bilang rumah sakit, kadang-kadang ibu bilang bencana, sebenarnya mix ya, konsepnya sama. Ya. Jadi kalau rumah sakit bisa saja namanya single trias. Karena menyangkut instansi ya, jadi rumah sakit atau klinik sudah ada ya, dan memang korbannya datang ya satu persatu. Nah, itu single trias ya. Dalam hal ini adalah triase di rumah sakit ya. Itu juga ada konsep triase di rumah sakit ya. Sama, memprioritaskan pasien berdasarkan labeling ya, atau tagging warna daripada prioritas kondisi-kondisi pasiennya ya. Walaupun berdatangan satu-satu, di rumah sakit juga ada konsep trias ya. Mana dulu yang diprioritaskan, konsepnya sama ya, ada merah, kuning, hijau, hitam ya. Sedangkan ada simple trias ya, di mana kondisi keadaan bencana secara massal ya, di mana sarana transportasi belum ada ataupun tempat yang terbatas, belum ada tim medis, paramedis. Nah, ini simple trias ini di mana model konsepnya adalah penerapan trias di kondisi bencana ya, keadaan daruratnya bencana. Jadi bukan di rumah sakit atau instansi unit gawat darurat ya. Ada sistem simple trias. Jadi ketika berbicara simple trias ya, korban bencana massal, belum ada siapapun yang berwenang membantu atau melakukan perawatan sama sekali. Jadi ini benar-benar dari nol, namanya juga simple ya. Jadi siapapun bisa menjadi petugas ya. Karena kondisinya massal, belum ada itu tim ya. Belum ada itu bantuan pemerintah, bantuan pendukung, relawan. Ini bisa saja ya kita sebagai
warga masyarakat biasanya melakukan trias ini berdasar hati nurani tentunya ya. Tapi kalau kita tahu konsepnya tentang trias, itu akan lebih membantu ya, kembali ke tujuan trias, membantu dalam proses pengobatan atau perawatan nantinya. Ketika kita sebagai masyarakat biasa, ada jiwa-jiwa sosial ya, ada kondisi bencana alam, misalkan mana dulu nih yang kita tolong, apa yang sudah tenggelamkah ataupun memang yang berteriak-teriak minta tolong kesakitan tapi masih bisa bergerak gitu ya. Atau yang mana dulu nih kita tolong. Ini masuk kategori simple trias. Ada juga start ya, simple trias dan rapid treatment. Nah, ini mix perpaduan dua hal tadi ya. Jadi ada simple trias dan ada treatmentnya ya, dimana ada penambahan kata rapid treatment ya. Berarti sudah ada timnya ya. Akan tetapi keadaannya masih melampaui kemampuan menolong ya. Jadi jumlah petugas dengan korban ini masih berbanding jauh ya. Jadi korbannya masih banyak ketimbang penolongnya. Tapi bedanya dengan simple trias adalah sudah ada timnya, ada petugasnya ya. Di mana metode ini digunakan untuk memprioritas pasien berdasar tingkat keparahannya. Ya. Konsepnya sama, prioritas dulu ya. Bahasanya ada prioritas. Bedanya simple dengan start ini adalah hanya di ada dan belum ada tim penolongnya atau tim triasnya. Itu saja bedanya. Oke. Peran penolong pada situasi korban banyak tidak lain adalah memberikan pertolongan pertama dengan cepat dan tepat ya, serta memastikan keselamatan diri dan orang-orang sekitar. Mendirikan posko ataupun staging area yang menilai keadaan ya, dan meminta bantuan serta mulai lakukan trias. Ya. Nah, setelahnya kalau sudah melakukan trias, mau mengevakuasi ya, transportasi dan komunikasi lanjutan ya, dengan petugas lainnya secara eksternalnya misalnya, nah, itu bisa dilakukan ya. Berikutnya ada penilaian keadaan ya, tentunya apa saja sih yang dinilai untuk kondisi-kondisi keadaan darurat misalnya ya. Mau ini triasnya di rumah sakit maupun triasnya ini di kondisi keadaan darurat, dalam hal ini adalah bencana. Yang pertama adalah keamanan tempat kejadian. Tentunya bahasa dari keamanan ini tidak lain adalah aman untuk penolongnya juga atau petugasnya ya. Kalau kondisinya memang tidak aman untuk petugas, bisa longsor, terjadi bencana longsor, kondisi areanya tidak aman ya, bisa saja dan longsor susulan misalnya. Artinya ketika mengalami kondisi tidak aman untuk diri sendiri, ya, jangan bunuh diri dalam artian ya. Jadi harus bisa membaca situasi kondisi setempat juga ya. Kemudian dinilai jumlah penderitanya dari sekian banyak ya. Jadi kita juga secara cepat menghitung sebagai petugas ya, dalam kondisi darurat, menghitung korban-korban prioritinya juga. Perlu atau tidaknya tindakan evakuasi ya, penyelamatan korban secara menggunakan peralatan khusus ya, ini juga penting. Biasanya kan ada kondisi korban longsor misalnya tertimpa material-material longsor, itu kan perlu alat-alat ya. Petugas-petugas sektor edukasi juga sesegera mungkin membantu ya, datang, baik menggunakan alat ataupun tidaknya. Perkiraan jumlah ambulans yang diperlukan dari sekian banyak, misalkan ini ambulansnya tolong dikirim sekian ya. Karena biasanya satu ambulans ini kan mungkin bisa dipadatkan membawa 2 pasien, itu dipadatkan. Umumnya kan membawa pasien satu ya dalam satu mobil ambulans tersebut. Nah, ini suatu kondisi yang insidental, bisa saja dipadatkan ya. Jika memungkinkan itu, kalau tidak ya jangan. Baiknya secara personal memang untuk karena bednya satu ya mungkin untuk satu pasien, tapi mungkin bisa saja fleksibel
secara urgent ya. Berikutnya ada faktor-faktor lain dapat mempengaruhi keadaan sarana ya. Nah, faktor lainnya ini di luar daripada hal yang di atas disampaikan ya. Berikutnya ada sektor-sektor yang diperlukan ya, ini yang membantu ya. Dan tempat untuk staging ya, seandainya diperlukan ya, titik berkumpul atau tempat berkumpul para relawan atau petugas ya, ataupun korban ya. Ada 3 cara, 4 kalau ibu tambahkan untuk memilih korban. Prioritas pertama ini biasanya warnanya merah ya, diberikan kepada korban yang berada dalam keadaan kritis ya, semisal gangguan pernafasan ya, misal asma ya, penyakit gangguan pernafasan lainnya, ada perdarahan yang belum terkendali atau perdarahan besar, penurunan status mental, artinya responnya sudah tidak berespon misalkan. Nah, ini kan dikategorikan sebagai prioritas pertama ya, yaitu prioritas tertinggi. Berikutnya ada prioritas kedua, kategori labelingnya berwarna kuning ya, di mana dikategoriskan orang-orang yang perlu mendapatkan pertolongan ya, karena urgent sekali dengan jiwa. Beberapa keadaan misalnya luka bakar tanpa gangguan saluran pernafasan, nyeri pada beberapa lokasi alat gerak atau karena perubahan bentuk, cedera dan lain-lainnya. Ini kategorisnya adalah prioritas kedua ya, yang setelah yang tertinggi. Berikutnya ada prioritas 3 ya, termudah, dengan kata lain dapat ditunda, tidak perlu segera dipindahkan, dievakuasi atau diberikan perawatan pertolongan ya. Ini adalah kelompok atau prioritas yang paling akhir ya. Dan kelompok ini biasanya korban-korbannya mampu bisa jalan dengan sendirinya ya, masih sehat, tidak ada gangguan kondisi kondisi tubuh yang masih bisa beraktivitas. Yang terakhir adalah prioritas keempat atau bisa disebutnya prioritas 0 ya, mereka yang mengalami cedera yang mematikan atau sudah meninggal dunia, misalnya ketika ada bencana itu penyakit riwayat jantungnya kambuh ya, misalnya, dan berpulang di tempat. Nah, ini salah satu kategori prioritas 4 ya, berlabelingkan berwarna hitam. Nah, ini sama ya, definitif daripada hal di atas yang ibu sampaikan, ada warna merah, kuning, hijau, bahkan hitam. Berikutnya ada teori dan filosofi trias ya. Pemilihan berdasarkan prioritasnya. Tentunya ada perencanaan ya, sesederhana mungkin perencanaannya, baik berkaitan tentang regu ya, atau personil atau tim, sarana prasarana ya, ruang lingkup, peralatan dan sistem koordinasi lainnya. Biasanya di mana ada suatu kebijakan tertentu ketika mendapati kondisi yang memang masalah pasien, di mana diprioritaskan mereka yang memiliki kemungkinan besar untuk selamat, tapi kondisinya sangat emergensi, prioritasnya paling. Nah, ini tagging ya, atau tanda atau tembal trias. Sudah dinilai pasiennya ya. Nah, jadi perlu ada tagging pada si korbannya ya. Dan biasanya tanda dapat terbuat dari berbagai bentuk ya, dan berbagai media sebenarnya. Tapi warna acuannya tidak jauh dari merah, kuning, hijau, dan hitam ya, untuk labeling daripada trias. Nah, ini salah satu bentuk contoh implementasi ya, daripada konsep trias
baik areanya, kemudian korbannya diberikan label ya. Nah, ini salah satu gambaran untuk label hijau ya. Jadi kondisi berbahayanya mungkin dalam kondisinya yang minor, kemudian kategori prioritas berwarna hijau, jadi masih bergerak dan selamat korbannya dari bencana ya. Masih bisa tanda-tanda vitalnya bekerja dengan normal, nafas, kemudian pergerakan masih bisa secara normal melakukan aktivitas. Oke. Trias melibatkan keseimbangan antara dinamika dengan kebutuhan sumber daya alam ya. Jadi trias ini kalau ibu bilang saling berkaitannya dengan tentunya kebutuhan jumlah daripada petugas ya, dengan korban-korban ya. Tentunya tidak akan ada kata seimbang ya, kalau korbannya memang sangat banyak ya, karena perlu ada keseimbangan, adanya bantuan-bantuan baik sarana maupun personil yang berkompeten atau relawan yang berkompeten. Ketika kita sudah pernah yang mengetahui apa itu trias, mungkin bisa saja bantuan-bantuan yang kita berikan pada tim-tim bencana misalnya itu bermanfaat untuk korban-korbannya ya. Jadi antara kebutuhan dan sumber dayanya untuk petugasnya harus sekiranya baiknya seimbang. Tapi kalau tidak ada petugasnya bisa menggunakan simple trias ya. Jadi belum ada timnya, boleh kita juga jadi petugasnya ya. Trias tidak dapat diorganisir ya secara mendadak. Tapi artinya adalah bisa dikonsepkan secara simple trias. Manakala memang kondisinya urgent sekali, ya walaupun di sini tidak bisa secara ad hoc ya, secara mendadak, dikarenakan ada yang perlu diperhatikan atau diperlukan. Pertama persiapan organisis, organisasi aktivitasnya, organisasi ruang atau tempat ya, organisasi sarana prasarana ya, suplai bahan makanan dan sebagainya, ada pelatihan komunikasi antar petugas ya atau pemerintah sektoral lainnya, dan ada organisasi keamanan ya, yang benar-benar bertugas untuk mengamankan baik itu sifatnya korban maupun berkaitan dengan harta benda yang ditinggalkan oleh para korban akibat bencana alam, misalnya demikian ya. Saling berkaitan untuk hubungan keamanan ini karena penting adanya sumber daya manusia, salah satunya ada relasi teman dan orang-orang yang ingin tahu ya, biasanya tim-tim pengaman. Nah, ini masuk kategori kepada trias keamanan ya. Berbicara tim ya, ketika melakukan trias pun di sini ada jaringan komunikasi ya. Di awal ibu sampaikan trias ini ada trias rumah sakit dan trias secara bahasanya secara lapangan ya, dimana lokasi kejadian bencana ya. Nah, ceritanya ini bisa single trias ataupun simple trias yang dilayangkan di rumah sakit
sakit ya, penting adanya jaringan komunikasi ya. Misal dari petugas trias ya. Nah, mendapatkan informasi dari ketua pos pelayanan medis ya, dan tempat mengumpul korban sementara. Jadi korban itu dikumpulkan, diberikan tagging, di mana dia ini sifatnya sementara ya, jadi tidak menetap ya. Tujuannya apa? Dimana untuk mempermudah ya, melakukan tindakan trias ya, untuk korban-korban ini ya, dan tidak panik ya korbannya itu, karena ada dapat arahan-arahan biasanya kalau dikumpulkan ya. Nah, dari pos tersebut ya, pos pelayanan medis lanjut mengarah ke rumah sakit. Nah, dari bencana lokasi tempat kejadian ke rumah sakit ya, ini ada petugas trias tentunya ya, penampungan korban di rumah sakit dan di rumah sakit ya, itu sendiri. Jadi jaringan komunikasi ini ya, dari tempat kejadian bencana ya, misal di rujuk ya, transportation ke rumah sakit, harus ada komunikasi antar lintas sektoral. Kalau tidak ada misalkan ini bisa saja kacau ya, memang ada bencana ya, takutnya gitu. Apa yang harus kita siapkan gitu. Bahaya untuk seluruh rekan sejawat petugasnya ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk gambaran ya, bentuk dokumentasi trias ya. Bisa disebut juga dengan rekam medis masih terkait pasien yang mengalami trias ya. Masukkan informasi dasar ya pada prosedur tersebut, baik nama, waktu, penyebab ya, kemudian pertolongan yang sudah dilakukan saja, tensi ya, masukkan informasi yang mendukung juga ya, seperti tanda terbang vitalnya ya, hasil dari tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, respirasinya berapa ya, dan apakah ada kelainan saraf yang neurotik ya, ataupun tidak misalkan ya. Ada sedekah nih buat ininya kan yang Instagramnya. Jadi dalam dokumentasi trias ini hanya sampel saja ya, bentukan dokumentasi trias itu bentukannya macam-macam, tapi biasanya ada codingan warna-warni demikian ya. Di dalamnya tentunya ada tentang identitas pasien ya, dan sekiranya kategori triasnya ya, dan urutan-urutan tindakan yang telah dilakukan. Itulah dokumentasi trias, dan biasanya ini berada pada kondisi dokumentasi trias di rumah sakit biasanya ada ya. Jadi kalau di lapangan ya, itu misalkan di bencana alam, kalau di lapangan itu mungkin dokumentasi triasnya ada bentuk foto, mungkin beda metode tapi satu makna biasanya. Tujuannya untuk apa? Dokumentasi trias adalah untuk sebagai berita acara atau pelaporan kejadian-kejadian, bisa ditarik menjadi sumber informasi secara tercepat. Ada 3 prinsip ya untuk pos medik lapangan, ada labeling, ada treatmentnya, dan evakuasinya. Pada dasarnya untuk pelaksanaan trias ini ya, biasanya pengambil keputusan adalah dokter. Tetapi kalau lokasi bencana itu ya, tentunya siapa saja bisa ya, sekiranya harus bisa ya, konsep trias ini. Jadi kembali ke tujuan trias sebenarnya agar mempermudah penolongan ya, ataupun pemulihan dan sebagainya untuk kondisi-kondisi tertentu ya, sesegera mungkin mendapatkan pengobatan
ini kalau ibu katakan. Syarat pelaksanaan trias yang pertama adalah boleh dilakukan oleh orang awam yang memang sudah ada pengalaman menangani korban, ya. Dalam hal ini berkaitan dengan beberapa cedera atau perlukaan. Kemudian pengetahuan tentang pertolongan pada saat bencana. Penting ini, tanpa kita mengetahui apa itu trias, tidak ada pengetahuannya, tidak bisa juga kita melakukan konsep-konsep trias ini, ya. Daya kepemimpinan, keputusan yang tepat dan kreatif, ya. Jadi skill, kemampuan daripada SDM atau petugas ini sebenarnya seperti diuji, ya. Sudah dalam kondisi yang emergensi. Untuk memprioritaskan memilih juga butuh kemampuan untuk memutuskan ini kategori kuning, ini kategori hijau, ini kategori merah, ini itu kan butuh keputusan yang tepat, ya. Dan kemampuan untuk menghibur korban. Barangkali pada kondisi bencana ini ya kita nggak tegang-tegang banget gitu untuk mencairkan suasana, ya, bukan. Tapi humornya humor yang tidak menyinggung, ya, unsur sara dan sebagainya. Mungkin berbahasa basi kecil sedikit lah, ya, ini sebutan humornya. Oke, diulang kembali, ya, ini kategori trias, ya. Ada kode 1, 2, 3 dan 0. Ada bahasanya prioritas 1, 2, 3 dan 0 atau prioritas 4, ya. Sama saja, namun dalam hal ini beda. Ini adalah penilaian untuk menilai kondisi keadaan korban yang dalam hal ini mengalami perlukaan atau penyakit, ya. Untuk yang merah atau kode 1, di mana keadaan krisis, ya, nyawa teriakan yang segera ditangani seperti sesak saluran pernafasan, perdarahan, shock, gangguan kesadaran dan lain-lain, ya. Kemudian ada golongan kode 2 atau kuning, ya, bisa menunggu kategorinya. Jadi selesaikan yang merah dulu baru melipir atau mengarah ke yang kuning, ya. Kelompok ini tentunya tidak bermasalah, ya. Ditunggu beberapa jam bisa pulih, atau dicek tanda kondisi si korban, ya. Berikutnya ada kelompok 3, ada kelompok hijau, di mana kelompok yang bisa ditangguhkan, ya, kebanyakan korban luka yang bisa berjalan kaki sendiri cukup dengan terjadi atau apa. Nah, ini kondisinya kalau ibu bilang baik-baik saja sebenarnya, ya, itu fit, ya. Tapi memang korban yang mengalami bencana, ya. Dan terakhir adalah kelompok hitam atau 0, kode 0, ya, di mana kelompok yang sudah mati atau sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ya. Nah, ini tentunya semakin berkurang respon hidupnya atau berpulang, ya, biasanya tanda cirinya. Berikutnya untuk metode STAR, ya. Dalam trias ini singkatnya STAR itu kan ada simple trias and rapid treatment. Kita sebagai petugasnya untuk melakukan STAR ini tidak adalah menguji, ya, skill daripada si penolong. Penilaian pertama tidak lebih dari 30 detik per orang. Konsentrasikanlah untuk pelaksanaan trias, tidak melakukan pengobatan, jadi hanya trias saja. Dia memilah, bukan berarti langsung ditolong di tempat, tidak demikian, ya. Agak memakan waktu berarti, ya juga sebenarnya, tapi tujuan tersebut sebagai ranah tercepat, ya, rumusannya demikian. Nah, ini ceritanya, ya, metode STAR ini, ya. Ada kondisi korban bisa berjalan, ya, kondisinya bisa berjalan. Nah, kemudian beliau ini, ya, dalam kondisi yang masuknya kategori ringan. Kalau yang bisa berjalan, ya, itu dinilai kurang lebih 30 detik. Kok sudah bisa berdiri, berjalan, ya, mengevakuasi diri, berlari, apalagi artinya aman, itu
triasnya berwarna hijau, berarti nanti bertolak. Tapi ketika mendapati korban yang tidak bernafas, misalnya mau anak-anak maupun orang besar, ya, nafasnya menggap-menggap atau sebagainya, ketika tidak kategorisnya maka bisa segera melakukan bantuan pembebasan jalan nafas, ya. Ini ada kaitan dengan GHD yang hidup dasar, sembari menolong para medis, ya. Sebanyak kurang dan lebihnya adalah 40 menit, ya, untuk memberikan bantuan jalan nafasnya, atau 15 menit saja selesai. Apakah bernafas atau tidak? Kalau bernafas masih kategorinya merah, ya, karena bisa memungkinkan saja nafasnya tersumbat lagi karena panik dan sebagainya. Kalau tidak bernafas, kategorisnya adalah priority berwarna hitam. Berikutnya, kalau bernafas, dicek nih, ya, lebih dari 30 detiknya ada nadi atau tidak, ya. Kalau ada nadi, ya, dan dimana kondisinya cepat, nah ini merupakan kondisi nadi yang memang urgent karena panik mungkin korbannya, ya. Atau ketika dicek, ya, kurang dari 30 detik ada perdarahan, ya, baik di kepala, ya, di kapiler ataupun lainnya, ya. Dicek and recheck tiap detiknya, ya, untuk 2 kasus yang memang apabila kita mendapati korban kok 30 menit nggak segera bangun, nggak bernafas misalkan. Nah ini step yang bisa di kronologis atau bisa dicari dinilai. Kalaupun sudah sadar, misalkan ada respon atau tidak, ya. Kalau tidak ada respon, tentunya kan zonanya berwarna merah, ya. Kalau ada respon, nah, segera mungkin untuk recovery lah, pemulihan, ya. Jadi mana dulu yang kita tolong? Tidak lain adalah yang berkategoris merah, ya, baru ke kuning, ke hijau, dan ada hitam terakhir kan sudah berulang. Nah ini dasar trias nih penilaiannya, cek pernafasan, cek korban, ya. Sudah menjaga arus pernafasannya, cek perdarahan, ya, apakah ada perdarahan atau di titik mana saja. Kalau tidak, sesegera mungkin dapat penanganan lanjutan. Nah ini cek perdarahan, memeriksa pembuluh darah, nadi, ya, kapiler dan sebagainya. Cek kesadaran si korbannya. Nah korbannya ini sadar atau kritis, ya. Kadangkala ada yang sudah sadar tapi ternyata korbannya kritis, ya. Ingat, ya, penilaian trias ini butuh yang namanya ketepatan dan kebenaran, ya. Artinya butuh latihan untuk menilai konsep trias ini, ya. Nah ini salah satu gambaran saja, ya, penjelasan pada trias, ya. Baik trias di rumah sakit atau bencana alam, ya. Bencana alam biasanya pakai metode STAR ataupun STAR saja, ya. Ada minor, ya, ada sudah berpulang, ada juga yang menunggu dan ada sesegera mungkin, ya. Oke, ini gambaran daripada label atau thinking daripada trias, ya. Nanti bisa di checklist atau ditambahkan saja. Dan biasanya ini nanti disematkan, ya, di lengan yang memang lengannya tadi seperti gambarannya ada petanya juga. Nanti berwarna apakah ininya, apakah minor atau yang merah, ya, atau yang hitam atau yang kuning, misalkan demikian, ya. Oke, ini sama, ya, macam-macam penerapan penggunaan trias, ya, untuk label-label. Ini juga sama, ya. Mau kita pakai yang mana saja bebas, ya. Atau pakai kartu saja, kartu seperti ini misalkan, itu juga boleh-boleh saja.
Ini penerapan daripada trace menggunakan tab, ya. Jadi menggunakan seperti isolasi, ya. Tapi dia berwarna-warni, atau menggunakan pita juga bisa sebenarnya, atau matras, ya. Jadi jarang sih pakai matras, biasanya pakai flagging tape, ya, ataupun pakai tagging card, ya. Jadi ada yang pakai kartu-kartu itu yang diikat di pergelangan tangan, ya. Ini ada trace bag, ya. Ini untuk kalau ibu bilang P3K, kondisi bencana alam, kondisi banyak korban, ya. Isinya sama seperti P3K, ya, untuk bag trace atau trace bag ini. Nah, ini ada start, ya. Kalau kembali ke awal, ya, merupakan ketiga, ya, macam daripada treatment apa itu namanya trace ini, ya. Bedanya kalau ini sudah ada timnya. Nah, ini juga penjelasan di mana trace, ya, berkaitan dengan penilaiannya, ya. Ada yang minor, kalau minornya bisa ditunda, ya. Misalkan lukanya cuma lecet, ya, bukan luka yang minim, stabil, tidak beresiko membunuh, sudah emergency, ya. Nah, yang hitam ini biasanya meninggal ataupun banyak, ya. Yang merah ini kategorinya adalah kritis, ya. Kondisi tidak stabil, masalahnya di mana akut sekali, perlu pertolongan segera mungkin, ya. Ada gangguan jalur pernafasan, biasanya yang merah ini. Kemudian yang kuning menunggu, ya, di mana kondisi akut tetap stabil tapi beresiko menurun, ya. Contohnya cedera servikal, ya, fractur. Artinya di sini ada 4 hal: merah, kuning, hijau, hitam. Ibu pahami demikian, ya. Nah, ini trias di rumah sakit. Mungkin tidak asing, label ini pernah lihat di lantai-lantai rumah sakit ataupun klinik. Biasanya ini di IGD, ya, diimplementasikan atau di lorong-lorong yang memang diperlukan untuk ada staging area, mungkin. Jadi dibagi prioritinya mana yang perlu diberikan perawatan atau pertolongan, ya. Oke, sudah tidak asing, ya. Berikutnya adalah tidak lain tentang suatu gambaran, ya. Ketika ada yang mendapati gambaran yang seperti ini, sama-sama dalam satu waktu, sama-sama dalam satu area, misalkan menemukan kondisi, ya, ada kecelakaan yang sama di lokasi yang mungkin dekat sama 4 korban dengan ratusan korban. Ini mana dulu yang kita tolong? 4 korban, Bu. 4 korban. Kemudian 4 korban. Ya, baik. Terima kasih. Ilham berpendapat kalau saya akan menolong 4 korban. Baik. Sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Namun, di mana konsep trias ini, ya, dan evakuasi tentunya ketika ada korban massal, ya. Nah, trias ini diberlakukan konsepnya, tapi dalam sifat kemanusiaan mungkin saja, ya, gitu. Kalaupun
dalam suatu kondisi yang sama, di lingkungan yang sama ya, ratusan korban dengan 4 korban, mungkin kita terdekat areanya adalah di 4 korban, bisa saja menolong yang 4 korban, dan 4 korban itu juga kita mungkin bisa menerapkan triasnya. Yang mana dulu, apakah yang masih ada bernyawa atau tidak bernyawa, atau bernyawa yang memang kritis ya, itu juga dinilai kembali. Tapi trias dalam skup yang besar, yang masalah, tentunya penerapan pada ratusan korban ya, ini diperlukan, dibutuhkan ya, dengan penilaian cepat tentunya ya. Boleh kita sebagai orang awam untuk menerapkan trias ini, boleh-boleh saja ya. Untuk mengevakuasi, boleh-boleh saja ya. Mana dulu yang memang perlu ditolong. Kalau yang sedang misal selamat ya, korbannya masih bisa berdiri, bergerak, mungkin mengarahkan secara lisan ya, tapi tidak memapahnya apa tidak ya. Tapi ketika kita mendapati korban yang memang ini tergeletak ya, kemudian megap-megap, ada lagi di sebelahnya ternyata sama megap-megap ya, di sebelahnya tidak bernyawa, otomatis kan yang tidak bernyawa tidak kita dahulukan ya, yang megap-megap tersebut yang kita dahulukan ya. Nah, jadi sebenarnya siapa didahulukan dan siapa yang dikirim ketika mendapati kasus ini, kembali sebenarnya ya, kondisinya kita berada di tempat lokasi yang mana. Masa kita lari dulu, yang 4 korbannya ditinggalkan, padahal kita dekat di 4 korban, kita keratusan korban juga, tidak demikian, sifat kemanusiaan ya. Jadi yang terdekat dalam kondisi kita menjumpai kasus-kasusnya itu seperti apa, logiknya begitu ya. Kalau mungkin ada pendapat lain, itu boleh ya diasumsikan. Kalau pendapat yang tidak lain, sama ya seperti Ilham ya, karena kita terdekatnya ada di kasusnya 4 korban tersebut, berarti kan tidak lain bisa gitu melakukan trias dan evakuasi secara simple trias ya. Karena ada korban yang 4, nah kita juga kan menolong untuk mengevakuasi yang terlebih dahulu yang mana ya, apa yang memang sudah tidak bernyawa, yang ada di depan, atau yang masih bernyawa. Tentunya kan kalau yang tidak bernyawa itu kan ada di zona yang non radioaktif ya. Jadi sudah kita menolongnya atau evakuasinya dalam korban yang masih bernyawa, yang memang kondisinya kritis atau darurat, itu bisa. Kalau kita dalam kondisinya lingkungan lokasi kejadiannya berada di korban yang massal, ya tentunya juga kita akan melakukan konsep trias atau melakukan bantuan kemanusiaan, evakuasi dan sebagainya, itu juga pada kondisi yang ratusan korban. Tapi kalau disuruh memilih penerapan daripada trias dan evakuasi ini, ya, lebih tepat konsep ini ya, ini ceritanya memilih ya. Pertanyaan memilih ini tentunya pada korban massal untuk trias dan evakuasinya ya. Kira-kira begitu kalau logisnya ya. Nah, ini berikut ada video sampel daripada trias di rumah sakit, kurang dan lebih ini jadi ini berapa menit ya durasinya, agak cukup lumayan panjang, sekitar 3 menit mungkin ini ya, 3 menit mungkin bisa dilihat nanti oleh adik-adik kalau memang bisa dilihat ya. Ini 14 menit. Nah ini sorry kalau suaranya agak kencang, kecilin dulu, melanjutkan tadi. Nah ini merupakan salah satu bentuk trias di rumah sakit. Kalau lo ke rumah sakit, pernah nggak medical darurat? Kalau pernah, lihat nggak garis warna-warni yang ada di lantainya? Nah, garis warna-warni ini persis seperti yang ada di lampu merah, dan artinya pun secara harfiah kurang lebih sama. Khusus di bedside hospitals, kita punya satu warna tambahan, yaitu warna hitam. Garis yang berwarna-warni ini disebut dengan triase.
diambil dari kata bahasa Prancis yaitu trier, yang artinya adalah memisahkan dan memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Ingat kan, tadi gue pernah bilang kalau misalnya garis warna-warni ini dia memiliki arti tersendiri. Yang pertama adalah warna hijau. Garis warna hijau ini diperuntukkan bagi pasien yang memiliki tingkat kegawat daruratan paling rendah. Contohnya, pasien yang datang dengan keluhan batuk, pasien yang datang dengan keluhan pilek, pusing, demam, yang lain sebagainya. Yang kedua adalah warna kuning. Garis berwarna kuning ini diperuntukkan bagi pasien yang memiliki tingkat kegawat daruratan menengah. Contohnya, pasien yang datang dengan serangan asma akut, atau misalnya dia fraktur atau patah tulang, atau yang datang dengan kejang demam pada anak-anak. Biasanya kita letakkan pasien di area ini karena area ini dekat dengan nurse station, sehingga bisa lebih mudah untuk dikontrol. Jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan, kita lebih cepat menanganinya. Triase yang ketiga adalah warna merah. Area ini disebut dengan area resusitasi. Biasanya diperuntukkan bagi pasien yang memiliki tingkat kegawat daruratan yang paling tinggi. Contohnya, pasien dengan serangan jantung ataupun pasien stroke, kita akan letakkan di area resusitasi ini. Khusus di bedside hospitals, kita punya alat yang namanya Auropulse. Auropulse ini adalah alat yang bekerja sebagai CPR ataupun tindakan resusitasi jantung paru yang biasa dilakukan pada pasien-pasien dengan serangan jantung akut ataupun dia tidak ditemukan adanya nadi dan juga napas. Jadi, dengan adanya alat bantu ini, pekerjaan kita dari tenaga medis bisa lebih mudah, bisa lebih ringan, dan kita bisa menangani lebih banyak pasien. Garis yang terakhir adalah warna hitam. Garis ini diperuntukkan bagi pasien yang datang ke IGD sudah meninggal atau dia gagal diresusitasi dengan menggunakan Auropulse tadi. Nah, pasien-pasien ini biasanya setelah diperuntukkan bagi garis yang hitam akan kita kirim ke ruangan khusus yang ada di rumah sakit bedside hospitals. Untuk kondisi pasien yang lain, misalnya dia kecelakaan, banyak darahnya, bersimbah darah di mana-mana, kita nggak akan taruh di 3 warna tadi kok guys, tapi kita akan taruh di ruangan ini. Ini adalah ruangan tindakan. Jadi dari luar, pasien dengan kondisi yang tadi sudah saya katakan tidak akan langsung terekspos dan langsung akan ditangani di sini. Nah, IGD ya seseram seperti yang ada di TV-TV kan? So, rubah mindset kamu deh guys tentang IGD. Itu adalah salah satu bentuk contoh daripada penerapan dan implementasi daripada trias di rumah sakit. Di rumah sakit itu udah banyak ya untuk menerapkan trias tersebut. Sedangkan ini merupakan trias pada kondisi bencana ya, tentunya kan di lapangan. Ini mungkin Ibu bisa percepat saja ya. Ini ada beberapa simulasi ya. Jadi korbannya banyak gitu ya, bencana dan sebagainya. Di sini ada penerapan trias. Jadi diberikan ada penilaian juga secara cepat ya, korban ini bernyawa atau tidak, atau kondisi luka berat atau ringan. Karena tadi kalau luka berat itu kan tidak kayak diberikan tagging berwarna hitam. Tujuannya untuk kalaupun ada petugas yang ranah berwenang bertugas sebagai evakuator, jadi implementasi ini pada kondisi bencana cukup membantu ya dalam beberapa proses bantuan perawatan, evakuasi ataupun lainnya. Oke, dari hal ini ya, yang tadi Ibu sampaikan, mungkin